Baik, ini saya sudah mulai record. Kita buka saja ya. Ini siapa yang membuka? Karena kita secara organisasi kan sebenarnya. Ini saya izin mungkin membuka ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mas Ferry sepertinya belum di unmute. Oh iya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Di sini ada saya sebut satu-satu ya, Mas Ferry, ada Mas Ade, Mas Usama, Kak Lydia, Kak Salome Limuil, Mas Andi Wahyu Hidayat sama Mas Alok Zakir yang telah berkenan hadir menyempatkan waktunya di sore ini untuk bisa mengikuti pertemuan perdana komunitas kita IFGI yang baru kita rintis. Ya, kita diberikan reaction tepuk tangan dulu lah. Ini luar biasa ini teman-teman, dari sekitar 60-an orang teman-teman merupakan pionir yang hadir di Zoom kita kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tak kenal maka tak sayang, maka langkah baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin mulai dari nama, terus asal, terus mungkin cerita juga tentang kemarin hasil huntingnya gimana, kendalanya apa, terus dan yang terakhir mungkin harapannya setelah mengikuti komunitas ini pinginnya seperti apa. Mungkin dari siapa dulu? Dari Mas Ferry dulu mungkin ya. Oh, boleh. Yang lain mungkin bisa kalau berkenan di videonya dinyalakan biar bisa lebih kenal. Pas perkenalan aja enggak apa-apa. Kalau yang setelah perkenalan enggak apa-apa di off cam. Monggo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya. Perkenalkan saya Ferry dari, kalau domisili Jakarta sekarang. Kalau asli saya dari Cianjur, Jawa Barat. Oh, Cianjur. Asli Cianjur ya Mas ya? Ya. Di Jakarta sampai kapan Mas? Cianjur. Di Jakarta kemungkinan sampai akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun ya, lama ya. Berarti untuk selanjutnya huntingnya di Jakarta ya, ini ya, hunting fotonya ya. Oke. Ya, betul. Terus kalau boleh tahu pekerjaan apa Mas? Pekerjaan saat ini saya IT Mas. IT, oke. Wah mantap nih. Ada yang ahli IT, nanti bisa mensupport kita. Terus apalagi kemarin hunting fotonya bagaimana Mas? Oke, hunting foto kemarin kebetulan aku bareng komunitas kalian. Oh. Jadi huntingnya di SeaWorld. Oh gitu. Komunitas apa Mas kalau boleh tahu? Ayo Motret Jakarta. Oke, wah berarti mantap ya, bisa saling mendukung ya antar komunitas ya. Karena kita kan ini lingkupnya satu Indonesia ya, mau hunting bareng butuh sponsor besar ya. Terus harapannya apa Mas setelah mengikuti ya berapa minggu ini, sekitar 2 minggu ya bergabung di grup WA, kira-kira apa harapannya dan mungkin apa curhatnya apa keluh kesahnya? Oke. Kalau untuk harapan mungkin semoga grup ini jadi wadah ya untuk yang mungkin kebanyakan orang kan kadang minder ya kalau mau pakai HP ya, meskipun iPhone ya. Iya. Terus kalau misalkan hunting bareng orang yang bawa DSLR kamera profesional, itu juga kadang banyak juga yang minder mau pakai HP. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu wadah untuk ya apa pakai HP juga gitu. Toh hasilnya juga bagus juga kalau misalkan bisa settingannya, skill-skillnya. Luar biasa. Itu mungkin ya.
Terus ini kan sekalian mungkin kita mengalir aja ya, ngobrol-ngobrol ya. Yang lain silakan menanggapi ya. Karena ini kan bukan formal, lebih ke perkenalan di awal. Lalu ini Mas Ferry kan sudah gabung sepertinya beberapa komunitas ya. Eh, terus kenapa kok harus bergabung lagi di IFGI gitu? Maksudnya eh, apakah komunitas yang lain berbeda dengan yang Mas Ferry harapkan dari IFGI ini? Oke. Kenapa gabung lagi di IFGI? Kalau aku yang pertama relasi ya, cari lebih banyak teman, lebih banyak untuk hunting foto kan ya. Oh iya, oke. Kadang cari teman untuk hunting bareng tuh cukup sulit. Ya betul. Terus yang kedua mungkin ini karena kalau di apa namanya Modern Jakarta, terus Insa Nusantara, itu kan kebanyakan ini ya event-eventnya itu lebih apa ya disebutnya ya, formal gitu mungkin ya lebih general. Formal juga general. Maksud general itu dia dari yang mulai profesional. Oke. Semua kalangan ya. Semua kalangan. Oke. Jadi kalau saya tangkap kalau untuk yang lanjut Mas. Oke. Kalau yang untuk hunting pakai HP jarang boleh lah. Oke. Jadi punya nilai plus ya kalau bergabung di IFGI. Iya, betul. Oke. Meskipun kebetulan aku juga pakai HP. Oke. Meskipun baru kita ibaratnya ini kan mulai dari nol, benar-benar nol. Kita nggak tahu mau ngapain ya wis. Ya berdasarkan kesamaan visi aja kita kan iseng-iseng bikin gabung gitu. Ya semoga nanti harapannya bisa terrealisasi lah, harapan kita semua. Oke, mungkin ada tambahan lagi Mas Ferry? Dari aku cukup sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ferry. Mas Ferry ini salah satu yang aktif di grup juga ya, yang banyak ngasih masukan, banyak mendorong teman-teman juga untuk berpartisipasi di grup. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa Mas Ade. Apakah sedang standby di depan layar? Oh Mbak ada, aduh maaf, minta maaf. Ini yang saya khawatirkan kalau nggak pakai nama lengkap itu, kadang ketuker-tuker. Iya, minta maaf, Kak. Iya, silakan Kak menyampaikan. Saya namanya Ade. Saya dosen di Prastia Mulia. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Ya. Sekarang gimana? Dosen di mana Ibu? Di Prastia Mulia. Oh, Prastia Mulia. Oh, oke, luar biasa ya. Sebuah kehormatan forum kita bisa berisi juga orang-orang akademisi ya. Ini semoga bisa sharing-sharing, bertukar pikiran, terutama dalam hal fotografi ini. Sudut pandangnya kan pasti unik ya. Dari Mas Ferry yang orang IT, terus Ibu Ade yang dosen, sebuah kehormatan Bu bisa kita bergabung sama-sama. Berarti asalnya dari mana Ibu? Jakarta? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Oke. Tangsel. Terus maaf ini lagi di luar. Iya. Terima kasih. Iya. Lalu kalau boleh tahu kemarin waktu hunting foto bagaimana Bu? Apakah kesan-kesannya itu gimana? Saya nggak sempat karena saya lagi puas kan. Oh iya betul. Jadi lagi bikin soal dan segala macam. Iya. Jadi saya benar-benar repot. Tapi sempat cari hewan. Iya, enggak apa-apa. Akhirnya kucing foto lama itu. Oh iya, yang dikirim foto lama. Iya, enggak apa-apa, Bu. Kita di sini santai saja, kita enggak kaku. Lalu harapannya apa, Bu? Kok Ibu ini kan seorang dosen sibuk dengan aktivitas di kampus. Terus kenapa kok tergerak untuk ikut
mendirikan bergabung komunitas Saya ini? suka. Iya, karena ini kan viralnya belum Saya suka. besar, iya. Suka bagaimana, Bu? Saya suka fotografi dan Oh, suka banget. iya, iya. Dan saya memang ingin cari yang mengenal banyak tentang iPhone karena saya kan biasanya pakai mirrorless atau DSLR. Oh, Selama ini saya banyak lebih di foto besar ya, foto kamera. oh, Kalau Apple, walaupun selama ini pakai iPhone, tapi saya kurang mengerti bagaimana fungsi iPhone itu sendiri. Jadi saya ingin mendalami itu karena memang saya senang fotografi. oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Berarti Ibu ini sudah biasa foto-foto ya? Bukan pemain baru ya? Ini cukup veteran juga sepertinya. Kalau fotografi Iya, dari iya. saya di SMP. Oh, oke, Udah tua loh saya. oke. Ya nanti di suatu kesempatan nanti Ibu bisa berbagi ilmunya juga. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan Ibu Ade. Saya panggil Ibu ya. Sana saya juga statusnya mahasiswa ini. Kalau saya panggil bukan Ibu, Saya juga tidak sopan. tahun depan jadi mahasiswa. Tahun Oh, depan jadi mahasiswa. Tahun ini nggak boleh. oh, Belum oke. Mau lanjutkan studi, luar biasa. Siap. Ya, Oke. masnya kayaknya di Surabaya ya. Iya, saya. Dari logatnya ketahuan ya, Bu. Medoknya Surabaya. Enggak, tadi Zoom-nya tadi ada tulisannya FMB. Oh iya, saya statusnya mahasiswa Saya kira- S2 di UNER. Saya kira itu ini saya, Pak, Zoom saya kok. Oh, bukan. Oh. Kirain FMB. Iya. Iya, ini nyari yang gratisan, Bu. Kalau numpang Sama lah. punya kampus kan lumayan bisa enggak terbatas waktunya, enggak dibatasi. Oke, Iya, terima iya, kasih Bu saya Ade. juga suka. Iya, Makasih ya. iya. Saya lanjut kalau sesuai Lanjutnya. urutan di saya ini Mas Usama. Monggo Mas, apakah standby di layar? Ya, halo. Ya, Oke, Udah ini masuk ternyata wajahnya Mas Usama. Aktivis juga ini di grup ini. Oke, silakan Mas memperkenalkan diri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Rama. Cuman kalau untuk panggilan bisa dipanggil Rama. Oh, Rama, siap. Gitu. Nah, kalau saya sih domisili sebetulnya di Bandung ya, cuman kerja di Jakarta sih. Ini lagi ngekos sih, lagi di Depok. Oh, di Gitu. Depok. Oh, berarti posisi satu kota sama Mas Ferry, mungkin mau kopdar ya, silakan kalau nanti sudah Ya, akrab ya. Insya Allah. Iya. Oke, berarti kesibukannya apa Mas sekarang Mas di Jakarta? Saya kerja di ruang guru. Oh, ruang guru. Mm. Luar biasa, Iya. sebuah kehormatan Mas. Sudah berapa lama di Kalau Jakarta untuk Mas? Kerjanya itu sekitar hampir 6 tahun sih di ruang Oh, guru. memang sudah senior ya. Mm. Oke. Awalnya saya mau asisten grafik di ruang guru. Sekarang sih saya lagi buat untuk instructional designer. Jadi tugasnya sekarang itu kayak buat skrip untuk pembelajaran di ini sih perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Ruang kerjanya sekarang bukan ruang belajar. Oke. Wah, keren Mas. Ini menarik ini. Ternyata ada yang backgroundnya di ruang guru ya, di edutech. Mungkin bisa siapa tahu bisa kolaborasi juga dengan Mas Ferry, kan orang IT juga, nanti bisa sharing-sharing, bisa dengan Ibu Ade, akademisi juga, beliau seorang dosen. Mas, terus untuk kemarin hunting fotonya bagaimana Mas? Kok kayaknya banyak foto sapi itu, gimana ceritanya itu Mas? Apa jaga Pulang dari kandang? sholat aja sih. Oh, pulang dari sholat. Iya. Pulang dari sholat memang adanya sapi. Oh, adanya Jadi sapi. fotonya sapi sih. Oke. Ya, tapi menarik kemarin dari beberapa foto yang di-share banyak yang nge-vote ya, foto-foto sapinya. Oke, nanti mungkin ada sesi khusus untuk sharing fotonya ya. Kita sekarang kenalan dulu. Terus untuk kesan pesan selama bergabung di IFGI sekitar 2 minggu ini apa Mas? Mungkin ada harapan atau saran, monggo disampaikan. Belum ada sih ya, sebetulnya ya harapannya cuman ya pengen nyari relasi aja, nambahin relasi gitu. Oh. Karena selama ini memang
belum tergabung di organisasi mana-mana sih, Oh. yaitu komunitas mana-mana. Jadi pengen nyoba aja sekalian. Ya siapa tahu ada yang bisa diajak kerjasama untuk selanjutnya kan, kan kita Iya, nggak tahu ya. betul. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Rama ya, Mas Rama. Iya, Iya, saya manggilnya Mas atau Kak atau Bang. Mas aja nggak Mas apa-apa. aja ya, karena saya juga Iya. orang Surabaya biasanya manggil Mas. Oke, terima kasih Mas Rama. Oke, Beliau thank ini you. aktivis juga Iya. di grup. Oke. Selanjutnya ini yang dari Bali, Kak Lydia ini. Luar biasa, satu-satunya member dari Bali. Wah. Halo Kak, selamat. Di sana sudah selamat malam ya? Belum. Oh, belum ya, masih Jam 5 oh, baru. jam 5. Iya. Oke, baik. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Lydia, aslinya sih dari Jakarta ya. Oh. Cuma lagi stay di Bali, lagi kerja di sini. Kesibukannya apa Kak di Bali? Jadi kerja aja sih. Oh, kerja. Oke. Berarti Kerja aja. masih lama ya di Bali ini ya? Dalam waktu dekat? Masih lama, cuma kan sebenarnya kemarin itu kan sempat balik ke Jakarta. Jadi kayak sempat resign, terus akhirnya memutuskan ya udah stay di Bali. Oh, oke. Wah, ini menarik Balik ini. Kita akan dikirimin foto-foto dari Bali ini. Sudut pandangnya pasti beda. Oke Kak. Atau pantai kayaknya. Iya, pantainya. Mungkin tema selanjutnya bisa mengangkat tentang pariwisata ya, kita nggak tahu, kita belum diskusikan ya Kak. Oke. Lalu bagaimana kemarin hunting fotonya selama cari foto hewan? Kira-kira kesan-pesannya apa? Kemarin sih nggak sengaja nyari ya, jadi kayak emang lagi visit ke Renon. Terus ternyata di sana tuh kayak ada lapangan yang kayak lagi ada bazar atau apa gitu. Nah terus ternyata di situ ada yang pameran tentang ikan-ikan kayak gitu. Terus pas lihat, lucu banget nih, nggak pernah lihat kan ikan kayak gitu sebelumnya. Jadi yang happy banget gitu. Cuma ya gitu sih, namanya ikan kan ya bergerak-gerak gitu kan, susah gitu kan, kendalanya sih itu aja sih. Namanya ikan nggak bisa diatur. Iya. Bukan model ya. Jadi itu bukan di akuarium rumah ya, yang difoto itu ya? Bukan. Oh, wah menarik ini. Jadi kayak lagi pas ada eksibisi gitu. Iya. Itu kemarin tuh acaranya Polri apa Kapolsek gitu, dia kayak ulang tahun 1 Juli gitu. Oke. Siap. Menarik sih Kak fotonya kemarin. Unik karena satu-satunya ya kayaknya yang ngambil foto dari sudut seperti itu. Ya nanti bisa ada sesi khusus ya Kak, untuk membagikan mungkin tekniknya, kendalanya apa yang lebih dalam. Iya. Sharing aja nggak apa-apa. Aku masih belajar loh. Oh iya, semuanya belajar kok Kak. Kita semua juga belajar. Iya. Oke, terus mungkin harapannya apa Kak setelah bergabung sekitar 2 minggu di grup WA ini? Ini sih aku harapannya bergabung di IFG ini ya, ini grup atau komunitas tuh bisa jadi wadah untuk nambah skill, networking juga. Kebetulan aku kerjaan aku di bidang sosial media gitu kan, jadi kayak lebih banyak ke dokumentasi foto, video, jadi itu relate juga sih. Iya. Ya pasti nanti ada benefit juga, selain foto pasti ada relasi juga kan. Oke, ada tambahan lagi Kak? Ini kan aku satu-satunya ya yang dari Bali ya? Iya kayaknya. Apa ada lagi nggak sih? Sementara masih satu-satunya. Sementara ya? Iya, karena ini kan baru batch pertama. Coba berarti kalau di sini hunting kan berarti aku masih sendiri ya. Kalau kalian kan di sana masih bisa meet up gitu. Ya siapa tahu Kakak mau huntingnya ke Surabaya, nyebrang. Ya kalau lagi atau ke Jakarta, pas di Jakarta ada tadi banyak rekan-rekan yang lain ya. Iya, bisa meet up. Oh terus usulan aku sih kayak misalnya kayak dibagi satu foto. Nah nanti tuh kita masing-masing ngedit itu foto, nah jadinya kayak gimana gitu, terus nanti bahas.
Oke, jadi tidak hanya ambil foto tapi juga editingnya ya. Wah, menarik itu, Kak. Iya, kayak misalnya ngasih satu foto aja. Jadi satu foto ini masing-masing ngedit foto itu. Oke. Nah, nanti jadinya kayak gimana gitu hasilnya. Oke, ini saya catat ya, Kak. Edit foto, tugas edit foto. Oke, masih ada tambahan, Kak? Mungkin hal yang lain? So far itu aja dulu sih. Berarti nanti mengalir aja ya kalau ada yang perlu didiskusikan. Oke, terima kasih Kak Lydia, member kita dari Bali. Salam kenal dari kita semua. Kita lanjut saja ke Kak Roni. Halo. Maaf baru gabung ya, siap. Oh, aman. Baru perkenalan. Mas, Mbak. Iya. Apa nih? Sesi perkenalan aja. Iya, ya monggo, kenalan nama, mungkin asalnya, kesibukannya apa. Iya, kenalan nama Roni, tinggal di Depok Jawa Barat ya, Mas, Jawa Barat. Kesibukan ya konsultan lah. Konsultan ya sebagai tukang gambar. Itu aja sih. Oke. Sampai sekarang masih gitu. Berarti memang tinggalnya gitu, di Depok ya? Tinggal dan kerjanya di Depok. Tinggal dan kerjanya di Depok. Kerja di dekat sih, Cibubur, Jakarta. Cibubur, ya sekitaran Jakarta. Ya. Inilah ya dengan beberapa kementerian kadang-kadang ya tergantung pengadaan lah. Oke, siap. Ya nanti gitu bisa kontak sama yang di Jakarta juga, ada Mas Rama, Mas Ferry. Ya, baik. Ada Bu Ade juga. Sama nanti sih. Kalau sudah semakin akrab kan bisa ngadain hunting bareng. Ya. Iya, betul, siap. Lalu kemarin untuk penugasan foto hewan bagaimana? Apa ada kendala atau bagaimana kesan-kesannya? Ya, foto yang ada aja kan selama ini juga saya cuma moto-moto aja tanpa tahu teknik itu. Entah ngambil angle apa gimana, kan kita juga ngerti yang pencahayaan apa gimana. Ya asal ambil aja. Kira-kira begini ya udah gitu aja. Cuma sesimpel itu, karena kan kita nggak tahu teorinya juga nggak pernah. Iya. Gitu sih Mas. Ya semoga nanti setelah dari sini bisa semakin mendalami ya. Lalu untuk harapannya apa? Saya manggilnya Mas, Om atau Bang, Kak, Paman. Apa aja kita mah nggak enak aja gitu. Wah, ini anak-anak muda semuanya. Kita juga masih muda sih sebenarnya gitu, karena belum pensiun aja. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini kelebihan forum ini justru karena lintas generasi itu sudut pandangnya jadi lebih luas, bisa saling melengkapi. Iya. Saya panggil Mas aja ya. Boleh. Kalau harapan ya namanya komunitas kan pasti ya plus minus ya, pengennya kan semua bermanfaat ya, kebaikan. Ini kan didirikan juga kan dari Mas Faldo, inisiatifnya pasti ada sesuatu yang ingin semua bisa bermanfaat untuk semua anggota, intinya kan gitu. Seperti apa ya tergantung ketua nih, pastinya kan harus belum juga nih, belum kan? Ada penunjukan secara siapa ketuanya. Setidaknya kan dari sana kan nanti visi misinya gimana kan gitu, setidaknya gitu kan, jadi tahu arahnya kemana, keinginan anggota apa kan gitu. Jadi kan ya udah nanti tinggal jalanin aja kan gitu. Gitu sih Mas Faldo. Terima kasih Mas Roni ya. Saya panggil Mas Roni ya. Oke, selanjutnya ada Kak Salome Limwil. Apakah standby? Oke. Halo, selamat sore. Mohon maaf, bisa di-unmute? Suaranya belum terdengar. Halo. Selamat malam atau selamat sore ini, Bu? Posisi di mana, Bu? Di Jakarta. Oke, di Jakarta ya, mayoritas Jakarta. Oke, silakan. Saya manggilnya Kak, Ibu. Kak. Oke. Saya panggilannya Meike. Oke. Nama panggil Meike. Panggilannya siapa? Meike. Oke, silakan dilanjutkan perkenalannya. Kesibukan. Saya tinggal di Jakarta, saya ibu rumah tangga. Fotografi hobi aja sih. Belum begitu banyak aman. Oke. Di komunitas ini ya cuman pengen tahu, ya pengen belajar lebih aja. Barangkali saya bisa
menimba ilmu dari teman-teman yang kayaknya sudah pada ahli semua nih di sini. Itu ya, aja. Terima kasih. Oke, jadi panggilannya saya panggil Kak Meike ya. Boleh. Oke. Seperti ini ya, salah satu brand lensa kamera, atau mungkin brand ibu ini kakak ini brand ambasadornya Meike mungkin ya. Jadi ada salah satu brand ya lensa kamera juga namanya juga Meike. Oke. Jadi itu tadi dari Kak Meike ya, dari Jakarta. Kesibukannya ibu rumah tangga tapi punya semangat untuk belajar fotografi ya. Berarti ini didukung keluarga ya Bu ya? Kak ya? Ya, sejauh ini sih ya. Oke, mantap. Luar biasa ini. Menarik ini, anggota kita juga ibu-ibu ini, mak-mak. Mohon bimbingannya. Oke, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya lanjut ke selanjutnya ya Kak. Yang belum ada Mas Andi Wahyu Hidayat. Apakah bisa ini mic-nya di-on-kan, karena sepertinya tadi masih di perjalanan ya? Atau kita skip dulu ke Rahim Rashid. Ini sepertinya laki-laki ya, Mas ya? Ya, 100% laki-laki. Oke, Mas. Ya. Minta maaf, kadang sering salah keliru-keliru. Oke, waktu dipersilakan. Oke, kenalkan, nama saya Rahim Rashid. Asalnya mungkin orang lebih dominan kenalnya Medan ya. Tapi kalau dari Medannya masih ada sekitar 2 jam lagi. Tapi lebih umum kenalnya ngakunya orang Medan. Tepatnya di mana kalau boleh tahu? Tepatnya di Indrapura, Kabupaten Batubara. Wah, luar biasa ini. Posisi di Batubara berarti ya sekarang ya? Posisi di Batubara, Mas. Oke. Dan sehari-hari ya biasalah, buruh pabrik. Wah, menarik ini. Dari sudut pandang lain lagi ini. Oke. Terus kemarin bagaimana untuk hunting fotonya, tema hewan? Kesan-kesannya? Kalau hunting foto mungkin sama kayak Mas Rama tadi ya, cuma pas habis sholat ya datang ke tempat pembantaian ya lihat-lihat foto aja, langsung foto aja gitu. Iya. Tapi fotonya karena kan memang secara ilmu saya nggak ada, ilmu fotografi saya belum tahu sama sekali. Pokoknya asal jepret ya udah. Oke. Itu aja sih Mas. Terus harapannya apa untuk bergabung di sini? Kalau harapannya mungkin hampir sama dengan yang lain ya. Yang pasti networking lah. Kita pengen cari yang satu hobi. Kadang kan kalau kita punya satu hobi itu lebih masuk ke tim, maksudnya lebih masuk secara komunikasi gitu. Ngobrolnya ada temanya gitu. Jadi kadang kalau ketemu orang baru kita nggak ada tema ya diem juga akhirnya gitu. Iya betul. Karena saya termasuk orang introvert, kalau secara psikologi saya orang introvert. Menarik ini. Ini dari Mas Rahim ini akan memunculkan sudut pandang menarik lagi ini. Ini yang berbeda dari yang lain. Karena fotografi itu juga salah satu yang membuat unik daripada yang lain adalah sudut pandang kita. Mungkin dari sudut pandang Mas Ferry, Mas Ade, Mas Rama, Kak Lydia dan yang lain, Mas Rahim juga. Mas Ade ada. Bu Ade, maaf Bu. Saya masih belepotan ini. Saya bukan MC soalnya, ini nekat aja. Ya mohon maaf Bu Ade. Nanti lama-lama juga semakin terbiasa, semakin kenal. Berarti harapannya sama ya, sama seperti yang lain juga, untuk menambah skill di bidang fotografi iPhone. Oke, terima kasih Mas Rahim. Mohon nanti partisipasinya dan kontribusinya ya. Salam untuk warga Batubara. Selanjutnya tadi yang belum ada 2 orang, Mas Andi Wahyu Hidayat sama Kak Grandis. Mungkin boleh Kak Grandis dulu. Laki-laki ternyata. Muncul ya. Mas Grandis ya. Iya. Oke.
Udah kedengeran ya suara saya? Iya, kedengeran. Dari mana dulu nih kenalannya? Saya sebenarnya sama seperti Mas Rahim Rashid tadi, introvert juga gitu. Saya mulai perkenalan saya dulu aja deh, seperti yang tadi ya. Mas saya Grandis, saya guru informatika di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan, di Jagakarsa. Tapi saya tinggalnya di Tangerang Selatan. Gitu. Selain jadi guru informatika, saya juga bagian dokumentasi di sekolah. Jadi bagian sosmed gitu. Jadi setiap sekolah ada acara, setiap sekolah ada kegiatan, itu nanti akan dimasukkan ke Instagram atau TikTok atau YouTube gitu. Oke. Wah, menarik ya. Jadi Mas Grandis ini seorang guru ya, guru IT ya. Kebetulan ini sepertinya banyak yang di bidang IT ya. Tadi ada Mas Ferry, Mas Rahim juga di ruang guru. Wah, menarik. Terus tadi juga menyampaikan introvert ya. Wah, iya, ini sebetulnya menarik saya juga ya. introvert juga. Iya. Berarti pas hunting malu-malu gitu ya? Sebetulnya iya sih, karena kan pas hunting itu biasanya saya pakai kamera sekolah kan, kebetulan gitu, kamera sekolah. Jadi kalau ada kegiatan anak-anak saya nggak malu gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi di luar gitu, kadang kayak ada perasaan, ih ngapain sih orang foto-foto gitu, insecure gitu loh. Iya. Sama. Berarti pada dasarnya saya juga introvert ya, karena saya merasakan hal yang sama ya. Karena kalau kita pakai HP itu cenderung lebih bisa sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya. Dan orang nggak curiga. Ya, dianggap biasa. Oke. Ya, ini menarik ini. Lalu harapannya apa Mas Grandi setelah bergabung di sini? Saya ini harapannya karena kan saya lebih lama pakai DSLR atau mirrorless ya gitu. Saya untuk teknik fotografi di iPhone itu masih awam banget gitu, masih belajar lah gitu, fitur-fiturnya apa, kelebihannya apa gitu, ngatur-ngaturnya bagaimana gitu. Mudah-mudahan sih kita bisa saling belajar, bisa bertukar ilmu, bahkan tadi dibilang relasi juga ya. Iya betul. Gitu sih. Domisilinya di Jakarta juga, jadi sepertinya rame ini nanti kalau saya semakin akrab. Kerja di Jakarta, kerjanya cuma di Jakarta. Domisili di Tangerang Selatan. Tangerang, iya. Nanti kalau udah semakin akrab, semakin kenal bisa meeting lah nanti yang Jakarta ya. Bisa sharing-sharing langsung. Oke. Terima kasih. Apa ada yang mau disampaikan lagi, Mas Grandis? Sudah sekali. Oke, terima kasih. Salam kenal. Sama-sama. Salam kenal. Wah, ini ada yang menyampaikan di chat. Mas Rama hunting di Ragunan. Wah, siap-siap. Berarti temanya hewan lagi nih, nggak bosen ini. Di Ragunan masa temanya tumbuhan. Salah tempat itu. Ya boleh lah, nanti kalau untuk hunting silakan lah. Yang penting kan dengan kita meskipun secara asinkronus tapi kita kan sudah melihat wajahnya, sudah kenal, insya Allah semakin yakin lah, mantap lah untuk bisa kopdar. Oke, untuk Mas Andi selanjutnya apakah sudah sampai? Oke. Halo, Mas. Halo. Sore. Ini baru nyampe nih, Mas. Halo. Baru sampai. Wah. Pas. Terima kasih Mas sudah berkenan hadir. Siap, Mas Waldo. Iya. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Andi Wahyu, domisili di Tangerang. Sekarang kerja di Pulau Gadung saya, Mas, Jakarta Timur. Saya R&D di lab. Oke, wah, menarik. Iya. Mas. Saya di GGC. Banget, Mas. Oh ya, GGC Mas ya? Oh.
Wah, kebetulan. Siap Mas Ferry. Siap, nanti bisa untuk komunikasi lebih lanjut lah kalau mau kopdar. Oke, berarti saya kos di Cipinang Baru, Mas. Cipinang Baru. Oh, oke, saya nggak paham daerah situ. Wah. Ini sepertinya mayoritas Jakarta ya memang ya. Yang bisa hadir di Zoom ini ya. Jabodetabek ya. Jabodetabek lah lebih tepatnya ya. Oke, Mas Andi, saya lanjut ya. Kemarin setelah hunting-hunting foto tema hewan, bagaimana kesan-pesannya? Hunting-hunting foto tema hewan, ya. Saya masih perlu belajar banyak sih Mas, karena yang saya gambar yang coba saya ambil sih itu kayaknya masih banyak kurangnya ya. Komposisinya kalau saya bandingin sama gambar teman-teman yang lain sih kayaknya masih banyak perlu adjustment Mas. Oh ya, enggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Iya. Oke. Siap Mas. Ya, berarti harapannya apa ini Mas setelah bergabung di sini? Harapan saya sih sama sih Mas dengan teman-teman yang lain ya. Ya pengen bangun relasi ya untuk kaitan fotografi dengan iPhone ini, kemudian juga ingin tahu lebih dalam untuk memaksimalkan tools iPhone itu untuk fotografi gitu Mas. Oh, oke. Siap ya. Berarti ini kalau dari ilmu lah. Iya. Berarti ini kita disatukan dengan visi yang sama ya. Ini sebuah model yang sangat baik dan sangat berharga untuk bisa memajukan komunitas sama-sama. Oke. Sebenarnya saya jadi ingat Mas Andi ini dulu yang pertama kali mengusulkan ya di grup iBox ya. Yang pertama kali iya. Oh itu coba sih Mas Faldo, tapi langsung respon gitu. Iya. Langsung respon pertama kali. Iya. Coba kalau pikir ya itu sih Mas dulu sih. Kalau Mas Andi nggak menyampaikan, nggak buang suara, mungkin kita nggak akan bisa kenal sampai sejauh ini ya. Ya jadi mungkin bagi yang lain belum tahu, mungkin yang lain belum tahu. Jadi awalnya grup ini terbentuk itu kan sebenarnya kita ini kan alumni workshop iBox itu ya. iBox Grafi ya. Ya mungkin hampir semua bahkan ikut lombanya juga. Nah, dari situ Mas Andi ini melempar chat di grup bagaimana kalau bentuk komunitas gitu. Nah, kebetulan saya sendiri pun dari dulu itu cita-cita saya itu gabung komunitas. Nah, apalagi untuk iPhone ini kan saya termasuk user baru ya. Jadi, wah ini menarik ini. Dan untungnya posisi juga Mas lagi liburan ini. Liburan saya kan statusnya mahasiswa, jadi lagi liburan. Jadi wah, sudahlah saya coba bikin iseng-iseng, ternyata peminatnya banyak. Oke, mantap Mas Andi. Mohon kerjasamanya ya. Alhamdulillah Mas. Oke, kita bisa luar biasa loh, kita berawal dari obrolan di grup, kita sudah bisa sampai tatap muka. Ini sebuah batu loncatan yang luar biasa sih menurut saya. Ya semoga nanti semakin lama responnya alhamdulillah baik sih Mas, responnya ya. Yang daftar banyak, terus semoga nanti yang ikut Zoom juga semakin banyak. Oke. Amin. Oke Mas Andi, mantap. Oke Mas Aldo. Oke, baik, kita tadi sudah sesi perkenalan ya. Mungkin kalau secara urutan saya lihat tadi setelah perkenalan sharing foto ya, karena inti dari komunitas foto itu adalah hunting foto dan sharing ilmu. Jadi berdasarkan hasil voting di grup, kita sudah dapatkan ada 4 orang yang mendapatkan voter banyak. Yang pertama, kebetulan ini semuanya juga bisa bersedia hadir. Ada foto ikan apa ini Mas, yang merah ini dari Mas Ferry. Terus yang selanjutnya foto sapi dari Mas Rama. Terus ada juga foto ikan dari Kak Lydia. Lalu yang terakhir ada foto apa ini namanya, bunglon atau iguana. Ini kebetulan saya yang ambil. Jadi tanpa berlama-lama mari kita sharing-sharing ya. Jadi kalau saran saya
teknisnya santai saja. Jadi ini kebetulan saya sudah download fotonya, nanti saya tampilkan share screen. Terus nanti silakan mungkin yang pertama dari Mas Ferry dulu. Silakan cerita tentang BTS-nya lah. Dan tekniknya apa, sharing-sharing. Nanti yang lain silakan menanggapi. Tanya apapun bebas ya. Jadi jatuhnya supaya diskusi. Dari situ kita bisa dapat ilmu baru. Oke, yang pertama Mas Ferry dulu ya. Ini ada foto ikan ini sih. Saya share dulu sebentar. Sudah masuk ya? Sudah, Mas. Oke, yang lain masih standby? Cek sound dulu. Nanti Oke. Aman, Mas. Hadir. Oke. Hadir. Ya takutnya nanti kita ngobrol cuma berdua doang, ya mending video call aja pakai WA. Oke, makasih yang masih hadir, masih standby. Lanjut aja. Silakan Mas Ferry. Dimulai. Oke. Mungkin aku sharing dari awal mungkin ya, dari huntingnya. Jadi aku ini dapat foto ikan arwana merah namanya. Itu ketika hunting foto pas di SeaWorld. Nah, karena aku tertarik potret arwana ini karena dia lighting di akuariumnya bagus. Beda dari yang lain lightingnya. Terus pas dicoba awalnya aku pakai video dulu. Pas di video bagus, terus kayaknya ngambil mukanya bagus gitu. Nah, coba aku potret beberapa kali sebenarnya ini. Terus ini yang menurutku ini paling favorit lah. Oke. Jadi rumusnya sama ya Mas. Foto beberapa kali ya pasti ya. Gak mungkin sekali langsung jadi. Oke. Lanjut Mas. Soalnya kan bernyawa ya, jadi gerak. Iya. Jadi ada kemungkinan berkali-kali. Oke. Nah, waktu itu sebelum foto biasanya aku kalau potret di HP itu di brightness-nya diturunin pencahayaannya lebih fokus ke objek. Setelah itu tap untuk beberapa kali foto dan setelah dapat nih itu aku mungkin di adjust kalau misalkan ada yang kegelapan atau keterangan aku adjust di edit. Walaupun jarang edit juga, aku nggak bisa edit. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Menarik jadi ya. Ini menurut saya fotonya keren sih ini. Ini teknisnya kita bagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau saran atau testimoni silakan raise hand aja ya. Mungkin saya awali dulu ya. Mau menanggapi fotonya Mas Ferry. Jadi menurut saya foto Mas Ferry ini sulit sih ngambilnya sih. Dan mungkin ini juga Mas Ferry ini jago ngedit maksudnya dari segi warna ini juga bisa diatur sedemikian rupa sampai bener-bener ngepop gitu loh objek utamanya, POV-nya itu fokusnya ke sini. Mungkin ada yang mau saya tanyakan Mas ya. Kalau boleh tahu kan akuarium itu kita foto ada penghalangnya kaca akuarium ya. Terus kan seringkali kaca akuarium apalagi di public place tempat umum itu kan kotor. Nah, apakah Mas Ferry ini pakai tambahan lensa khusus kayak misal lensa CPL atau apa, atau memang murni dari kamera iPhone? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Ferry ngambilnya berapa lama Mas berdiri di depan akuarium itu? Apakah cuman beberapa menit atau satu sampai berjam-jam gitu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ngeditnya pakai apa Mas? Itu mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Yang pertama, kebetulan di akuariumnya itu kacanya bersih. Oh iya. Nah, kalau misalkan saking bersihnya itu kalau nggak ditempelin ke kacanya ke akuarium
itu dia jadi cermin. Nah makanya aku tempelin di kacanya. Terus difokusin ke ikannya gitu. Oke. Dan bagusnya lagi kan di akuariumnya itu gelap, terus dia terangnya itu pakai lighting kiri kanan dan dari atas juga. Terus di dalamnya itu dia kayak cermin gitu, jadi ada refleksi itu yang bikin menarik. Oke. Yang pertama maksudnya. Iya. Yang kedua, berapa lama? Karena awalnya aku video, jadi ada beberapa video, mungkin 4 atau 5 video dijual di Shutterstock. Kontributor Shutterstock juga, wah, keren. Terus lumayan cukup lama sih, mungkin 10-15 menit di akuarium itu. Nah itu next ke akuarium selanjutnya. Jadi untuk bisa mendapatkan foto ini, wah harus berdiri 15 menit ya, harus tahan ya, harus sabar. Karena kadang banyak yang mungkin kita baru belajar foto itu nggak sabar. Padahal untuk mendapatkan foto yang kita lihat bagus di behind the scene-nya itu wah butuh perjuangan. Ya, ternyata Mas Ferry pun untuk dapat foto ini butuh waktu sekitar 15 menit, cukup lama juga, Mas. Oke. Yang penting nggak diusir aja. Tantangannya itu, yang penting nggak diusir aja. Karena ada objek-objek tertentu yang mungkin itu bukan di tempat umum ya. Kadang kita kalau dapat objek kan ya di mana aja, kapanpun ide bisa muncul ya. Ya itu sih. Oke. Terus mungkin menanggapi ini bagi yang lain silakan menanggapi ya. Kalau silakan raise hand. Apa namanya kalau ada tambahan. Ini kebetulan saya juga tertarik juga sama fotonya, makanya saya ada beberapa pertanyaan ini. Oke, mungkin bisa ditanggapi lagi Mas yang poin ketiga tadi. Oke, ketiga. Ngeditnya ya? Iya. Aku ngedit biasanya pakai Snapseed, Mas. Snapseed, Mas. Nah, dan sebetulnya aku nggak bisa ngedit sih, Mas. Kalau masalah warna ya. Kalau aku kebanyakan dimaksimalin itu di settingan awal. Ketika udah settingan awal gitu, itu paling aku pakai fitur otomatis kalau diedit. Atau adjust brightness-nya aja. Biar terang. Oke. Saya kira diulik sampai dalam gitu, dan ternyata pakai Snapseed ya. Wah, keren ini. Fotonya pakai RAW atau JPEG, Mas? Maksudnya DNG atau JPEG. JPEG ya. Oke. Saya kira ini pakai RAW gitu. Kalau boleh tahu device-nya pakai iPhone seri berapa, Mas? Aku iPhone 11. 11 ya. Oke. Oke, menarik itu. Bagi teman-teman silakan ada yang mau menanggapi, mau bertanya. Mungkin Mas, ya silakan Mas Rama. Ya, mau nanya sih, sebenarnya tertarik lebih biar kan ini agak dramatis, dia ada bayangan di atasnya, berarti ini nih akuariumnya ini nggak terlalu, ibaratnya dia ini berenangnya di atas ya berarti ya, bukan di tengah-tengah ya, karena kan untuk mendapatkan bayangan di atas kan nggak mungkin dia di tengah-tengah kan. Iya, betul. Iya sih. Iya, betul, Mas. Itu gelap semua belakangnya. Iya, saya juga penasaran ini. SOOC-nya gimana? Apa diturunin ininya, apa namanya, ISO atau pengaturan yang lainnya? Jadi di akuariumnya itu gelap. Cuma yang muncul itu ikan warna merah. Terus lightingnya agak cukup bagus ya, terang sama lighting sih. Terus memang gelap sih. Keren. Berarti memang udah mendukung banget lah ya. Mendukung banget ya. Situasi yang tepat ya. Oke.
Oke, itu aja sih. Oke. Terus mungkin saya mau menanyakan lagi sambil menunggu yang lain ya. Ini kan fotonya tajam banget ya Mas ya. Berarti asumsi saya ini nggak di crop ya. Bener-bener framingnya sesuai sama foto yang asli ya. Iya betul. Malah sebenarnya ini di extend sih Mas. Oh. Kan harus resolusinya harus 5x4 ya. Oke. Jadi aku extend atasnya karena agak kotak. Oke. Tapi gambar awalnya kan memang sudah seperti ini kan, cuman atasnya. Iya. Keren sih. Saya suka ini foto ini, suka. Dramatis memang, bener kata Mas Rama tadi, dramatis. Oke, mungkin ada yang lain di sini, mumpung yang ikut sedikit jadi diskusinya bisa lebih intens ya, lebih dalam. Ada Mas Grandis, Mas Andi, terus Mas Rahim, Mas Roni, Kak Mike, Kak Lydia, mungkin ada tanggapan? Atau kita lanjut ke foto selanjutnya? Halo Mas Walut, itu Mas Rahim tanya tadi Mas, tanya ada foto aslinya enggak katanya. Oh, foto aslinya. Pengen compare katanya sama foto aslinya. Ya. Boleh. Coba saya share screen ya. Iya, Mas Ferry kalau berkenan. Boleh, kita Mas penasaran Ferry. ya, saya juga penasaran ini. SOC-nya ini. Asli itu sangar ikannya. Sangar. Ini bisa diikutin lomba ini, Mas. Mantap. Tema ikan. Oke, berarti ini Mas Ferry mau share ya. Berarti saya stop dulu ya. Oke. Oh, Mas Rahim nanyanya lewat chat ya, ini saya baru baca ini. Super red Mas, ngeri. Wah, kayaknya pemerhati ikan juga ini orang-orang ini. Oh, oke. Memang dari foto aslinya udah epic sih. Epic. Udah mateng lah. Jadi ini Mas, makanya aku biasanya dimaksimalin di awal sih. Oke. Keren. Jadi udah terjawab ya rasa penasaran kita. Oke. Wah, ini menarik juga ini. Benar gelap. Bener-bener gelap ya ini. Ini foto asli ya, nggak diedit sama sekali ya? Oh, memang foto aslinya udah keren. Jadi nggak perlu banyak polesan, udah mantep. Berarti caranya supaya dimensinya sesuai dengan kriteria tadi di extend ya? Iya, atasnya. Iya, memang sebuah dilema sih kadang. Kadang kita ambil landscape ternyata persyaratannya portrait. Kadang kita portrait persyaratannya landscape. Ya untung sekarang ada Adobe Beta itu, nggak tahu bagaimana. Photoshop Beta itu. Generative Fill, apakah itu bisa digunakan untuk kita submit lomba gitu, menyalahi aturan atau enggak, itu ya saya belum tahu ini. Oke, makasih Mas Ferry sudah berkenan share. Tadi kita dapat banyak ilmu baru ya. Jadi kalau saya simpulkan itu kuncinya harus sabar dan kita berada di momen yang tepat. Supaya ya kalau foto dari awal sudah bagus, ya udah nanti mau diedit bagaimanapun akan bagus gitu. Keren Mas Ferry. Salut. Kita berikan applause. Oke, di sini ada Mas Grandis izin live. Baik, terima kasih Mas Grandis. Nanti kita ketemu lagi di meeting selanjutnya. Selanjutnya siapa? Mungkin dari Mas Rama dulu atau Kak Lydia dulu? Bebas. Mas Rama dulu aja ya. Enggak apa-apa ya Kak Lydia ya.
Silakan. Ya. Saya share dulu ya, share screen dulu ya. Atau Mas Rama sendiri yang mau share screen? Fotonya ada 2 ini soalnya Sok aja. Yang masuk. Sok aja. Sebentar, saya aja nggak apa-apa. Oh, fotonya ini sepertinya sama ya, tapi beda, Ding. Fotonya ada 2 yang sapi. Sabar. Oke. Silakan Mas menceritakan. Iya. Ya, sebetulnya kalau untuk kronologis makanya sih ya benar-benar habis sholat ya, terus ke tempat ini yang banyak ininya, hewan kurbannya, udah foto-foto di situ. Ya sebetulnya saya juga sama kayak teman-teman yang lain sih, rada apa ya, kalau kita foto di tempat umum itu rada gimana gitu kan. Jadi masih belum terbiasa sih gitu ya, terlebih sama lah mungkin saya juga rada introvert ya. Okay. Karena kebanyakan di depan komputer tidak banyak berinteraksi dengan orang gitu. Kayaknya terus ya lanjut Mas. Kayaknya nama komunitas kita IFG-nya I-nya itu introvert kayaknya ya. Introvert fotografi Indonesia ini. Kumpulan fotografer introvert. Iya, bisa jadi. Keren. Lanjut. Iya, sebetulnya karena itu ada 2 foto. Jadi satu sebenarnya itu beda sapi sih, cuman rada menyerupai aja ya. Gitu karena apa namanya? Yang rada sulit sebetulnya nyari angle sih. Karena kan di sini saya tuh sebenarnya ada ini ya, ada kayak referensi lah gitu. Bukan referensi sih, kayak bayangan gitu kan. Pengennya itu sebetulnya lebih deket lagi ke arah matanya sih. Tapi ya namanya hewan apalagi bertanduk ngeri diseruduk kan. Diseruduk malah. Gak ditanggung BPJS ini. Komunitas kita belum ditanggung BPJS ini. Jadinya nggak berani ini, ya udah akhirnya kan ngambilnya pakai ini sih, pakai mode ini ya. Apa namanya? Makro. Yang kamera wide-nya gitu. Oh, wide. Iya. Wide-nya. Wide ini bukan ultra wide ya? Bukan. Wide-nya ya ini. Iya. Untuk device juga sih saya pakai sama kayak Mas Ferry ya, iPhone 11 gitu. Oh, oke. Dan memang seadanya aja sih. Keren sih. Gitu sih. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mas Rama sebelum kita ajukan tanya jawab? Kayaknya cukup ya. Oke, berarti kita lanjut ke sesi diskusi tanya jawab ya. Oke, silakan rekan-rekan semua mau ada yang menanggapi. Mungkin Mas Ferry dulu ada yang mau berkomentar, atau mungkin bisa juga ngasih saran supaya mungkin fotonya bisa lebih baik mungkin dari sudut pandang ini silakan. Monggo Mas Ferry mau berkomentar. Ini udah bagus sih. Mau tanya sih aku. Kalau ini kan siang hari ya. Terus arahnya ke atas itu pastinya kalau normal pasti backlight ya Mas. Itu gimana supaya fokus? Apakah diedit lagi atau sebelum difoto itu difokusin dulu atau gimana? Sebetulnya sih ini dia itu nggak ngelawan matahari sih gitu. Jadi memang pertama yang perlu diperhatikan sebelum ini ya kita posisinya aja sih, positioningnya gitu kan. Jadi memang ini nggak ngelawan matahari. Jadi matahari itu ada di belakang saya gitu. Jadi nggak backlight gitu sih. Memang ini secara pengambilan nggak ada ngatur apa-apa ya, langsung aja gitu. Karena ya balik lagi di sini hewan serem, kalau mau setting sana sini kayaknya nggak keburu. Karena takut dia juga pindah posisi dan lain-lain. Jadi langsung jepret aja, yang penting positioningnya. Terus ini di rotate,
editingnya gitu. Jadi biarin secara framingnya lebih dapat aja sih. Tadinya kan nggak begini gitu. Cara framingnya rada miring lagi. Oh, oke. Mungkin Mas Ferry ada tanggapan lagi? Silakan. Sudah? Mas Ferry ada tanggapan? Kalau untuk edit pakai apa Mas? Kalau saya pakai Pixelmator Photo. Wih. Orang-orang ini hebat ya. Ada yang ngedit Snapseed, Pixelmator. Wih. Mantap. Karena kalau pakai Lightroom nggak kuat. Iya, itu berbayar sih. Cuman karena saya ada pengguna lama, jadi waktu itu udah lifetime sih. Gitu. Bukan, kan kalau sekarang subscription. Oh, wah enak tuh. Sudah dapat yang lifetime. Dan legal tuh, maksudnya enggak legal. Keren. Oh. Ada tanggapan lagi? Mungkin silakan rekan-rekan. Saya juga ada pertanyaan soalnya. Wah, dari saya juga. Oke, makasih Mas Ferry. Saya izin Halo, bertanya. sama. Oke, Mas Andi silakan dulu, Mas Andi. Saya terakhir aja. Iya. Sebentar Mas Aldo ya. Iya, monggo gantian. Ya, ini pertimbangannya dipilih jadi black and white gambarnya itu apa tuh Mas? Kalau boleh tahu. Sebetulnya karena pertama dari segi warnanya terlalu flat kemarin tuh ngambil gitu. Jadi buat black and white biar rada dramatis aja sih, karena kan kita kemarin tuh ngambilnya rada kurang secara segi warna ya gitu. Jadi dibuat black and white biarin rada dramatis aja gitu sih. Terus dikasih vignette dikit gitu. Untuk di sisi. Ada vignette sih. Gitu. Tujuannya untuk ini aja sih, warnanya aja. Karena nggak dapet warna yang diinginkan. Makanya yang sebelah kiri kan warnanya tetap ini ya, tetap pop, karena udah dapet tuh gitu. Kalau yang ini nggak dapet, jadi dibuat ini aja. Oh, siap. Keren Mas, keren. Mantap. Keren. Oke, makasih Mas Andi tanggapannya. Ya, Mas Aldo. Kalau saya mau bertanya juga. Jadi gimana sih Kak Rama itu dapat inspirasi fotonya gitu loh. Oh, aku ngambil sudutnya dari sini, dari jongkok, bukan berdiri. Itu gimana prosesnya Kak? Inspirasinya? Pernah ngeliat, jadi ada sebenarnya saya tuh kepikiran tuh sudut pandangnya tuh kayak foto Mas Faldo yang iguana itu. Jadi itu tuh waktu saya terinspirasi tuh pernah ngelihat ada foto jerapah gitu. Dia itu lagi menjulurkan lidah gitu, fotonya itu dari bawah. Ya memang jerapah tinggi sih, jadi kan lebih dapat ya. Kan kalau ini kan rendah gitu kan. Nah, itu tuh jadi ngelihat langit dan ininya juga kan bagus ya, jadi ngambilnya rendah sih, rock eye gitu. Dan memang kebetulan di sini karena ininya momennya Idul Adha, jadi di sini ngambil backgroundnya masjid sih gitu. Oh memang itu ada ceritanya juga, itu backgroundnya itu sengaja ditampilin. Iya, sengaja. Soalnya saya kalau dari dua foto ini sebenarnya lebih suka yang hitam putih, karena ya kesan dramatisnya lebih dapet gitu. Terus mata kita itu bisa langsung fokus ke ini sapinya yang lagi ngeliatin gitu kesannya. Tapi kalau yang foto berwarna ini, setuju Mas, setuju. Nah, kalau yang foto berwarna ini saya fotonya sapinya sebenarnya epic, tapi kan ini ada orangnya ini. Nah itu jadi kayak mengganggu fokus utama. Tapi ternyata tadi Mas Rama cerita kalau itu ada ceritanya, memang sengaja ditampilin masjid dan orangnya karena suasana Idul Adha. Saya jadi baru paham. Oh iya. Berarti ini ngambilnya nggak lama ya Mas sepertinya, atau berjam-jam duduk di samping sapi? Enggak lama lah, kalau lama malu. Oh gitu, iya. Ya mungkin ini kalau boleh ngasih masukan, mungkin
ya tapi terlepas dari malu tadi ya, karena kita fotografer introvert ya. Sebenarnya kalau nunggu momen, Mas misal nggak cuma ambil satu foto, misal ambil sekitar 10 foto lah, saya yakin pasti bisa mungkin posisi orangnya ini pas lagi duduk semua, atau pas lagi berdiri semua, atau mungkin pas arahnya dari arah masjid keluar, itu saya rasa bisa lebih bercerita sih kalau masukan sih, kalau mungkin boleh ngasih saran. Ya itu aja sih, tapi ya benar sih kalau kita harus nunggu waktu ya. Iya. Ya cuman konsekuensinya takutnya diseruduk sapi atau diusir sama marbot. Ya balik lagi ini kan memang momennya tepat lagi ini, momen ramai ya gitu. Jadi susah untuk dapat yang pop, kecuali memang kita berada di tempatnya itu H-1 mungkin ya. Oh iya, jadi H-1 ya. Mungkin sepi ya gitu. Ini kan memang hari H, jadi nggak mungkin sepi. Itu juga udah paling sepi sih gitu. Oke. Sip, mantap Mas. Saya jadi tahu ceritanya. Silakan Mas Ferry. Dengar distraksi tadi, dengar kata distraksi tadi, aku jadi ingat ini Mas. Apa namanya? Selection. Oh, apa itu Mas? Saya baru dengar. Jadi selection itu, jadi ketika kita mau motret, kita itu mau harus pastiin apa yang mau dipotret. Kalau misalkan di depan kita ada mobil, jam, sama orang, nah kan kalau mungkin kebanyakan orang itu pakai lebih ke apa namanya? Long exposure, slow shutter, bukan ya. Posisi angle. Oh ya. Padahal katanya angle bagus, posisi bagus, tapi kadang kita bingung yang mau difoto itu yang mana. Oh iya. Fokusnya apa gitu, objek utamanya. Misalkan kita lagi buru-buru, kalau kita lihat mobil, jam sama orang, pasti kita akan foto jamnya. Terus kalau kita lagi cari kendaraan, kita mungkin akan motret mobilnya. Iya. Jadi menarik. Gitu. Jadi intinya harus ada. Mungkin kalau masukan. Ya gimana? Mungkin masukan kalau dari saya mungkin diusahakan nggak kepotong mungkin. Oh iya. Benar. Biar lebih utuh gitu. Telinganya ini ya, telinga kiri yang foto berwarna ya. Telinga sama kaki. Oh iya, kaki, benar. Sip, benar sih. Kalau saya sih sependapat, karena kalau foto kepotong kayak ganjel gitu. Kayak iya. Orang-orang yang apa OCD, apa yang istilahnya orang yang harus ngelihatnya itu perfect itu. Wah, kayak aduh ganjel gitu. Iya. Oke, makasih banyak Mas Ferry masukannya. Mas Rama bagaimana? Mungkin ada tanggapan lagi? Ya cukup sih, terima kasih juga atas masukannya. Ya kok memang ya karena kan kita ngambil foto juga kan sebetulnya memang harus banyak pertimbangan. Kan kayak konsep itu udah harus ditentukan, moodnya segala macam ya. Karena memang sebelumnya itu saya memang pernah kerja juga di studio foto ya, gitu. Cuman fotonya kan beda ya dengan outdoor ya, yang pasti kan. Gitu. Kalau studio foto kan memang udah kita set segala macem gitu. Kalau ini kan kita nggak bisa ngeset ya, kayak kalau kita pengen perfeksionis mah itu rumput-rumputnya rada disingkirin dulu ya gitu kan. Mungkin memang balik lagi kita di sini ya mirip kayak street photography lah gitu. Kita memang foto apa adanya, tapi gimana caranya bisa bercerita atau angle-nya juga pas gitu ya. Paling PR-nya di situ sih harus memang nimbang-nimbang, karena ini memang spontan. Mumpung ada ini nih, mumpung lagi sepi juga nih gitu. Itu orang-orang itu belum pada keluar tuh gitu dari masjid. Kalau udah keluar udah ini lagi tuh apa namanya
crowded lagi tuh, jadi makin nggak estetik. Jadi memang itu nyari momennya yang paling tersepi lah. Saya kira ini sebelum orang datang, ternyata sebelum orang pulang. Enggak, itu sebelum orang bubar. Iya, maksud saya gitu. Saat semuanya sudah pulang, jadi mungkin ini sudah jam-jam 8 gitu. Mas masih bertahan. Ini pas sedang khutbah sih. Gitu. Jadi saya sengaja keluar. Wih, effortnya luar biasa. Oke. Keren. Saya suka fotonya. Karena beberapa teman kita ada yang ngirim karya sapi, foto sapi, angle-nya berbeda lagi. Tapi menurut saya memang foto yang Mas Rama ambil ini kesan dramatisnya dapet. Karena ternyata ya pakai teknik sudah dirancang lah. Didesain, saya ngambilnya dari bawah gini-gini, nunggu orang gini, sudah ada ceritanya dan message-nya nyampe sih menurut saya. Oke, Mas Rama, terima kasih. Ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Kak Lydia. Sebelum nanti mungkin saya yang terakhir. Tidak ada ya? Silakan Kak Lydia. Setelah ini saya share. Mana fotonya? Kak Lydia masih standby ya? Masih. Sambil kerja dikit. Oke, wah luar biasa nih. Sudah muncul tampilannya, fotonya Kak Lydia. Sudah muncul, Kak? Udah. Mungkin gini aja deh. Oke, silakan Kak, sharing-sharing. Jadi kan ini emang foto nggak niat sih sebenarnya, maksudnya nggak niat hunting di tempat yang pasti datangin itu. Cuman pas ada, ya udah gitu kan, kayak it's a good chance. Cuma pas awalnya emang kayak lebih ke video sih, karena kan gerak-gerak bagus, terus ikannya warna-warni gitu kan. Nah, terus pas coba ngambil gambar tuh agak distract juga sih sama kayak background di belakangnya kan kayak ada booth sebelahnya, ada aktivitas orang kayak gitu kan. Terus aku coba ambil pakai portrait jadinya. Iya. Terjawab. Gitu. Oke. Menarik sih ini. Terus sama kayak aku edit dikit kayak di kontrasnya, di saturasi, vibrance, sama sharpness-nya sih biar detail ikannya lebih kelihatan. Oke. Menarik. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Apa ya, itu aja. Sebenarnya ada lagi sih pameran ikan di situ, ikan lohan ya. Cuma saat itu kesulitan karena ada pantulan di belakang itu di kaca akuariumnya gitu. Jadi aku kayak struggle buat ngambil yang bagusnya sih di akuarium ikan itu, jadi nggak dapet deh. Oke. Menarik. Mungkin saya izin langsung bertanya ya, Kak. Saya tertarik ini sama foto ini. Yang pertama tanggapan saya itu ini depth of field-nya ya. Kalau kita di fotografi kan mengenal istilah depth of field ya. Jadi depth of field itu apa ya bahasa Indonesianya? Kedalaman ini, ketajaman gambar ini. Nah, yang saya suka dari foto ini tuh meskipun diambil pakai HP tapi seakan-akan pakai kamera mirrorless gitu, yang pakai kalau di fotografi kita pakai lensanya itu lensa bukaan yang besar gitu. Mungkin yang aku malah belum pernah pakai kamera mirrorless. Belum pernah punya mah. Jadi kalau di kamera mirrorless itu kan lensanya bisa diubah-ubah, Kak. Nah, untuk bisa mendapatkan foto yang bokeh istilahnya ya kalau kita orang awam, atau blur. Belakangnya blur itu kan pakai settingan khusus ya. Kalau aperture itu kalau di fotografi itu kita setting di angka yang paling kecil. Nah, supaya untuk dapat, bahkan di iPhone pun kan sebenarnya ada kan di portrait. Kalau teman-teman ikut iBox juga kan pemateri kita menjelaskan bahwa di
aperture mode itu kita bisa setting F-nya atau aperture-nya. Itu bukaannya. Semakin kecil angkanya itu yang dihasilkan gambarnya seperti yang Kak Lydia ini. Background belakangnya blur, jadi kita bisa fokus ke objeknya. Fokus kita nggak terpecah. Coba ini kalau misal belakangnya nggak blur kan saya yakin pasti banyak objek ya di belakangnya, rame ya, yang Kakak bilang tadi ya. Apalagi exhibition ya. Jadi kita kurang bisa fokus ke foto ikannya sendiri. Nah, tapi dengan tadi Kakak ternyata pakai aperture mode portrait mode, jadi gambar yang dihasilkan bisa sangat menarik seperti ini. Terus kita bisa ngelihat kayak 3 dimensi. Jadi ini kayak saya ngelihat foto ini tuh kayak ada dimensinya gitu loh. Ada layer-layernya. Mulai dari ikan yang paling depan ke belakang, tengah sampai ke belakang, itu hebat sih. Saya salut sih foto ini. Mungkin itu tanggapan dari saya. Silakan kalau ada yang lain mungkin mau nanggapi atau masih pertanyaan. Tadi ada yang Mas Andi. Mas Aldo ya. Ya Mas Andi silakan. Ya gambarnya kesan 3 dimensi karena ada depth of field-nya dia kelihatan. Jadi ada ikan yang layer depan, layer tengah, layer belakang. Iya. Keren. Ini aku sebenarnya ngeditnya kayak cuman lebih kalau aku ngeliat tuh juga aku bisa menikmati foto yang aku ambil gitu, kayak yang maksudnya nggak berpikir kayak ada unsur teknik-teknisnya itu nggak begitu dipikirkan ya. Yang penting nyaman dilihat. Iya. Keren. Mungkin Mas Rama, Mas Andi sudah ada tanggapan lagi? Kita mau lanjut. Oke, mantap. Berarti sependapat ya. Ada efek depth of field-nya itu loh, dimensinya itu keren. Silakan Mas Rama dulu, setelah itu nanti Mas Ferry. Oke. Kalau sebetulnya saya suka ya dengan foto ini, cuman ada yang bagi saya ada yang ganjel. Yang pertama adalah titik tengahnya sih gitu. Kan itu titik tengahnya pasti matahari ya, itu matahari yang blur ya. Nah itu tuh kayak terlalu mencolok mata. Jadi mata tuh pertama kali ngelihat tuh bukan ke ikannya, tapi malah matanya itu ke matahari itu. Coba kalau dia itu ikannya itu berada di titik tengah, nah itu akan lebih jadi fokusnya lagi gitu loh. Jadi karena ini dia berada ikannya itu di rada ke atas, jadi kenanya itu tetap di tengah-tengah itu tuh, yaitu mataharinya gitu. Kalau itu dia di tengah pasti lebih bagus lagi sih, lebih cakep lagi gitu. Oke. Iya, benar. Mungkin Kak Lydia ada tanggapan? Thank you masukannya. Oke. Kalau boleh tahu sebentar Mas Ferry, saya mumpung konteksnya ini, saya mau nanggapi. Ini ngambil fotonya berapa lama Kak ini? 1 kali jepret atau seperti Mas Ferry tadi sampai kalau fotonya bermenit-menit? 1 kali. Oh iya. Berarti mungkin masukan dari Mas Rama tadi mungkin bisa diambil sekitar beberapa kali, nunggu momen, nanti cari foto yang kiranya ikannya pas di tengah. Ya itu memang butuh kesabaran, tapi hasilnya mantap. Mas Ferry silakan Mas Ferry. Aku tertarik sama untuk fokus sama blurnya itu di tahap editing atau pakai mode portrait tadi. Itu mungkin bisa lihat yang asli ininya ya, foto mentahannya. Foto aslinya. Mungkin Kak Lydia berkenan share foto mentahannya ada? Tapi aku kirimnya ke WhatsApp aja ya, aku nggak connect di. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Keren. Iya sih Mas Fer, ini kelihatan bokehnya itu wah halus banget itu. Yeah. Bener-bener nggak kayak diambil pakai iPhone. Ini kayak kalau F itu F18 ini kalau kamera ini. F18 ke bawah lah. Bokehnya itu mantap. Ini itu sebetulnya bisa di cropping untuk dapetin titik tengahnya tuh, yang ikan yang di atas matahari tuh.
Itu bisa sih, cuman iya. memang rada sepi kayaknya sih. Iya, sepi. Dimensinya kurang dapet. Iya. Iya, benar-benar. Dilema ya. Ini foto yang Udah asli aku kirim foto. Bentar, aku download dulu. Sabar. Ini tadi pakai device apa ya? Pakai iPhone 14. Oh, udah 14. Oh, mantep. Mungkin renderingnya udah lebih bagus ya. Renderingnya mungkin bokehnya itu loh. Wih. Mantap. Oh, jadi ini di crop sedikit ya di bagian apa? Kanan ya. Ini warnanya raw ya? Pakai RAW atau JPEG ini, Kak Lydia? Karena dia rada flat. Gimana sih ngeliatnya? Ini ProRes, Apple Pro apa? ProRes atau ProRAW? ProRAW. Tapi kayaknya kalau 14 biasa nggak ada deh. Oh iya sih, ada di Sri Pro ya. Tapi dia kayaknya agak flat. Pucet ya, pucet. Jadi dan malah ditambahinnya kayaknya rada over deh. Oh iya. Saturationnya jering banget. Oke. Berarti oh sebelumnya Kak Lydia ngeditnya pakai apa, Kak? Pakai di di iPhone sama di Lightroom dikit. Oh, Lightroom dikit. Iya. Ya mungkin Kak Lydia sengaja di saturationnya dinaikin ya Kak ini ya. Ada maksud lain atau gimana? Apa gimana? Saturationnya ini mungkin naik ya, dinaikin ya. Saturasinya 28. Ini karena kalau saya ngelihat dari yang raw yang ininya ya mentahnya, sebetulnya mataharinya itu nggak terlalu mengganggu. Oh. Nah, ketika dinaikin kuningnya, makanya ini jadi mengganggu balapan dengan yang ikannya gitu. Ikan di atasnya, iya. Gitu. Jadi padahal ini kalau yang raw, editnya tipis-tipis aja sih untuk saturasinya mungkin ya. Saturasinya kebanyakan ya? Kebanyakan. Mungkin kalau boleh saran Kak, jadi kalau di editing Lightroom ya terutama itu kan ada saturation sama vibrance. Nah ini tuh sebenarnya mirip-mirip, sama-sama membuat warna kita lebih ngepop. Cuman kalau saya sih cenderung vibrance yang dinaikin. Vibrance ya? Karena dengan naikin vibrance itu warna-warna kulit, warna-warna itu jadi lebih natural. Nah nanti saturationnya itu sedikit aja enggak apa-apa. Itu kalau yang setahu saya sih vibrance. Nah, contoh misal mungkin kalau dinaikinnya vibrance itu bisa jadi yang ngepop itu cuma ikannya. Terus mataharinya jadi enggak terlalu ngepop kalau vibrance. Tapi kalau saturation itu cenderung whole foto itu jadi naik semua gitu. Vibrance-nya 12. Oh, vibrance-nya udah dinaikin juga. Iya. Tapi lagi-lagi mungkin selera sih. Itu tadi ada masukan dari Mas Rama. Sangat membangun sih menurut saya. Tapi ujung-ujungnya bagaimana Kak Lydia mengkomunikasikan fotonya itu dengan cara apa ya? Apakah dengan cara saturation-nya dinaikin pesan fotonya bisa nyampe ya? Bisa jadi kita hanya menikmati saja. Oke. Menarik tadi diskusi kita. Mas mau tanya Mas. Sebentar Mas Ferry dulu, tadi sepertinya udah ngacung dari lama nanti. Iya. Tangannya capek ya. Siap. Angkat tangan terus. siap. Oke. Kita kasih kesempatan Mas Ferry dulu ya. Oke, monggo Mas Ferry. Saya udah. Atau ini nggak sengaja kepencet Mas Ferry ini? Oh ya, lupa turun ini. Nggak capek Mas, ngangkat tangan terus. Oke, berarti silakan Mas Andi bisa menanggapi. Ya tadi kan itu Mas ya, cahaya matahari itu kan kayaknya itu ya agak mencolok ya. Itu kalau misalnya kita turunin cahaya mataharinya aja, kita turunin gitu, itu ada
editingnya bisa nggak diedit gitu ya Mas? Yang kita untuk mataharinya kita turunin, kalau untuk longnya biar nggak untuk lightnya biar nggak terlalu tinggi banget itu kita turunin, itu bisa nggak Mas ya kita? Tapi mataharinya aja yang kita turunin, bisa nggak ya? Oke, silakan mungkin Kak Lydia dulu menanggapi, terus yang lain silakan raise hand kalau mau menambahkan. Mungkin Kak Lydia ada pengalaman untuk ngedit mataharinya doang. Nah itu aku nggak bisa, sebenarnya nggak ngerti. Jadi gimana yang aku lihat, misalnya aku mau ikannya kayak lebih mendetail, jadi ya kadang kayak aku lebih fokus ke itu dulu gitu. Oke. Kalau Mas Rama dan Mas Ferry bisa Mas. Nah, silakan bisa, Mas. Bisa aja. Kan di pengaturan itu kan banyak ya, ada curve-nya, ada exposure segala macam. Nah itu yang mungkin di otak-atik sih. Gitu. Jadi biasanya kan ada ketika saturation atau ini kan ada color ini ya tuh, misalnya merahnya yang dinaikin, kuningnya diturunin, itu bisa tuh. Jadi memang itu harus yang ini ya, software yang rada mendetail ya. Kalau di Pixelmator foto sih ada sih, cuman kalau kayak di Snapseed nggak tahu tuh. Kalau di Lightroom kayaknya harusnya ada sih, karena kan Pixelmator foto itu sama kayak Lightroom juga gitu. Harusnya ada sih gitu. Oke. Makasih Mas Rama. Kalau saya, thank you Mas. Tahu saya di Lightroom ada Mas, namanya masking. Jadi kalau masking itu kita cuman milih area tertentu yang kita edit. Jadi misal Mas, kalau di masking biasanya ini nggak sih Mas, patah nggak sih? Ya, atau di feeder nanti? Itu sulitnya itu gimana supaya hasilnya natural, itu yang ya memang agak tricky. Terus tadi ya setuju sih sama Mas Rama, mungkin kita bisa selection. Kalau di Lightroom itu yang Mas Rama bilang tadi selection kuningnya doang, ini kan matahari kuning. Jadi kalau di Lightroom itu ada settingan Mas Rama namanya? Selection color sih. Selection color, jadi lebih ke selection color. Jadi yang berubah cuma warna kuning aja. Karena kan ini. Kalau di aku nggak bisa masking. Nggak bisa diutak-atik maskingnya. Maskingnya nggak bisa diutak-atik. Ya. Memang itu nggak semua, mungkin versi-versi yang terbaru mungkin. Iya. Atau mungkin karena versi desktop dengan ini beda kan, kalau Lightroom kayaknya beda deh. Desktop dengan yang di iPhone-nya. Klasik ya, kalau di desktop kan Lightroom klasik. Ya nanti mungkin kita bisa perdalam pas tugas editing. Ya nanti kita cari yang editingnya paling bagus tuh, sharing-sharing menampilkan Lightroom. Oke, ayo aja Mas, udah selesai. Bisa ditambahin semuanya. Iya. Oke. Mungkin sementara itu ya, karena kita udah mau maghrib, jadi pertemuan kita fokuskan sharing-sharing dulu. Untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena masih ada satu Mas, nih. Thank you. Oke, makasih Mas Andi. Kali dia sudah ada tambahan lagi? Itu aja sih. Terima kasih untuk masukannya semuanya. Oke, terima kasih. Makasih untuk yang sudah menanggapi juga, Mas Rama, Mas Andi tadi. Selanjutnya saya coba share foto saya ya. Kebetulan teman-teman milih foto saya ini sih. Zoom. Bentar. Sudah muncul fotonya? Udah. Oke. Jadi ini saya juga berkesempatan untuk sharing juga foto saya. Ini fotonya foto iguana apa bunglon ini ya? Tadi sepertinya Kak Lydia bilang iguana ya. Iguana itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, saya pelihara iguana atau enggak? Jadi jawabannya ini bukan peliharaan saya. Mas Ferry ya nanya dulu ya. Ini bukan peliharaan saya. Jadi ceritanya ini, saya mau berenang, ternyata di dekat kolam renang itu pengelolanya itu melihara iguana di kolam, di akuarium gitu, akuarium kecil. Terus ya kebetulan temanya lagi hewan, ya udah saya kebetulan sama istri saya bilang sebentar tunggu dulu, ini ada objek foto bagus. Ya udah saya jongkok di akuariumnya kebetulan posisinya harus jongkok untuk foto. Terus
Saya device-nya kebetulan pakai 13 Pro, jadi ada kamera telenya ya, tele. Terus saya pilih yang tele sehingga saya pengen fokus ke wajahnya aja. Nah, terus dari situ saya coba jepret beberapa kali. Ini saya tampilkan bentar beberapa jepretan saya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi untuk mendapatkan satu foto ini saya jepret beberapa kali. Nah, ini. Jadi ada, dan posenya, aduh, ini kok Photoshop. Posenya berbeda-beda. Nah, terus dari semua foto ini saya coba cari yang kira-kira paling menunjukkan karakter dari ini sendiri, apa, bunglon sendiri. Terus saya dapatnya yang noleh ke atas. Nah, terus saya edit di Lightroom. Terus saya bingung ini saya mau nampilin berwarna atau black and white. Akhirnya saya putuskan, wah, black and white kayaknya lebih epic menurut saya. Udah, akhirnya saya tampilin black and white. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya. Atau kalau nggak ada, ya sudah, berarti kita akhiri. Mau nanya, Mas? Iya, silakan Mas Rama. Ini DNG ini Pro RAW atau apa? Iya, jadi kebetulan saya juga menikmati ngedit foto. Saya juga suka ngedit. Jadi setiap ngambil foto saya pakai RAW. Justru kalau misal saya ambil foto nggak ngambil RAW itu kayak menyesal gitu. Aduh, padahal sebenarnya itu nggak masalah. Cuman kayak ada penyesalan kalau nggak ngambil RAW. Tapi kok warnanya masih ngepop ya? Nah, saya juga nggak tahu ini Mas, ini atau memang settingan RAW, karena saya belum pernah sih megang RAW di iPhone, jadi nggak tahu. Karena biasanya kan kalau RAW kan lebih kayak flat gitu warnanya, baru nanti warnanya kita atur gitu kan, kita adjust di editing. Ini kan udah berwarna ya? Iya. Kalau menurut saya sih ini udah cukup flat sih yang hasilnya ini. Saya kebetulan nggak ngambil foto JPEG-nya juga, jadi nggak bisa bandingin ya. Tapi yang saya kerasa ini ketajamannya. Jadi karena saya ngambil RAW, jadi kalau dari segi ketajaman nggak begitu tajam. Mana ya? Ini. Nah, terus yang kedua, karena saya seperti ngambil foto ikan, kan lensa kita menembus akuarium ya. Jadi kayak ada haze-nya. Jadi kayak ada kabut-kabutnya gitu. Kerasa ini. Nah, ini. Makanya ketika diedit juga ada grain-nya kan. Grain-nya. Nah, itu memang apa memang ditambah? Enggak, saya enggak nambah. Jadi ya itu mungkin saya agak over ya. Kalau masalah ngedit kan saya juga masih belajar. Mungkin agak over di clarity sama teksturnya, mungkin saya agak over. Dan apakah karena foto akuarium itu jadi cahayanya kurang cukup sehingga ISO-nya kameranya jadi naik? Kan kalau semakin tinggi ISO-nya kan semakin ada noise-nya. Lah itu saya juga nggak tahu ini. Mungkin teman-teman ada saran. Yang jelas kalau menurut saya ini sudah cukup pucet sih Mas. Sudah cukup pucet sih Mas. Jadi saya pas ngeditnya pakai Lightroom di HP itu udah enak banget. Nah, ya, karena saya nggak pernah tahu sih ininya apa namanya RAW iPhone tuh gimana warnanya gitu. Ini kalau saya zoom. Ya sih, tapi kayaknya memang rada pucet. Ini agak pucet ini. Hijaunya kan nggak ngepop ini kalau. Terus ini apakah ini karena depth of field-nya ya? Jadi bagian tubuhnya ini soft ini. Ini pakai potret atau enggak sih? Enggak, karena kalau pakai potret kan nggak bisa RAW.
Saya jarang pakai potret. Jadi saya Tapi kenapa dapat di profilnya? Mungkin karena ini kalau saya biasanya saya pakai ini auto focus lock, AF lock, AI lock, AF lock itu kayak yang diajarkan di workshop iBox kan, untuk menjaga konsistensi apa itu ya cahaya itu saya lock di wajahnya sehingga ini kalau kita amati ini tubuhnya ini jadi lebih blur, ini depth of field-nya berkurang. Ya itu sih kalau dari saya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Rama tanggapannya. Apakah ada lagi yang lain mungkin sebelum kita tutup? Kalau dari saya sih udah keren sih Mas ini. Kalau masalah editing hanya saya harus banyak belajar nih dari. Saya juga baru belajar. Makanya saya jarang edit. Kalau saya malah menikmati ngedit. Dalam artian mewarnainya ya, bukan ngedit digital imaging ya. Kalau digital imaging saya nggak pinter lah. Apalagi sekarang ada AI lah, nggak. Tinggal pakai Adobe Beta Generative Fill udah. Mukanya diganti jadi dinosaurus aja. Epic gitu. Oke gitu Mas. Nanti tadi ada saran dari Kak Lydia ya untuk penugasan editing foto, mungkin itu menarik sih. Jadi kita nggak cuma pinter foto tapi juga pinter ngedit nanti. Maksudnya olah basic exposure. Iya. Itu di komunitas KSF Landscape itu ada Edbar namanya. Edit bareng. Iya. Wah, menarik tuh. Ya nanti mungkin Mas Ferry bisa ngasih masukan teknisnya gimana. Kalau saya belum pernah ikut editing bareng. Udah lama sih aku. Oh iya. Udah nggak di komunitas juga. Oh iya. Oke, berarti dengan berakhirnya sesi foto terakhir, berarti untuk sesi foto kita sudah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertahan sampai sekarang. Ini ada 10 orang, luar biasa. Semoga yang menyampaikan ilmunya bisa lebih tambah jago dan bisa membawa manfaat untuk kita semua, membawa berkah ilmunya. Dan bagi rekan-rekan yang bertanya, menanggapi atau menyimak jalannya diskusi, semoga juga mendapat ilmu baru di pertemuan kali ini. Dan berhubung kita sudah tak terasa ya Mas, ternyata sharing-sharing gini seru juga ya ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi kita seru. Mas mau ngasih masukan dong. Oke, silakan. Ini kita langsung lanjut ke diskusi selanjutnya bagaimana. Mungkin nextnya bisa dijadwalin aja sih berapa menit sharingnya, karena kalau yang sekarang kan kayaknya terlalu ngaret ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin bisa dijadwalin aja apa kayak rundownnya segala macem gitu. Oke. Siap. Oke Mas, nanti kita diskusikan bareng di grup. Terus mungkin sebelum kita tutup, selanjutnya ini baiknya bagaimana Mas? Kita mengalir dulu, tentukan tema, ya udah jalan gini sharing-sharing sambil nanti kita semakin mature dengan sendirinya atau bagaimana? Mungkin ada yang perlu mau menambahkan? Kayaknya tema dulu deh, nanti mungkin kalau udah beberapa kali baru kita nanti bisa hunting bareng gitu, yang memang satu wilayah. Oke. Terus untuk ini pemilihan waktu baiknya bagaimana Mas? Mungkin ada yang ngasih masukan kakak-kakak, mas-mas semua. Ini karena kalau saya sih kayaknya prefer rada kayak abis malam ya, kayaknya abis maghrib atau isya mungkin gitu. Kayaknya kalau siang atau sore gitu kayaknya masih pada banyak yang beraktivitas ya. Kan kalau agak malam itu udah pada pulang segala macam sih, yang lagi waktunya istirahat atau apa gitu. Oke. Berarti nanti
mungkin kita voting ya selanjutnya. Terus untuk ini kepengurusan ini baiknya bagaimana ya? Karena saya khawatirnya kalau tidak ada pembagian tugas itu nanti kalau satu tidak bisa itu bisa macet gitu program-programnya itu. Karena kan kebetulan saya nggak bisa setiap saat standby kayak balesin di grup ya, kalau pas longgar saya bales, kalau enggak itu padahal kan waktu terus berjalan. Jalan dulu aja nggak sih? Udah jalan mengalir dulu aja ya. Ininya untuk kayaknya nextnya deh. Iya. Kalau kita udah konsisten. Jangka panjang aja ya. Yang penting kita menjalin konsisten dulu, hunting foto, sharing gitu aja dulu ya. Nanti akan mengelompok juga orang-orangnya yang aktif, yang punya gagasan-gagasan. Nanti mungkin kalau perlu kita buat kayak pengurus inti. Dengan gitu kan ide-ide itu bisa didiskusikan lingkup lebih kecil, jadi lebih fokus, bisa problem solvingnya bisa lebih cepat. Tapi kalau kita lempar ke grup nanti nggak ada yang respon, menurut saya kurang efisien juga, kurang efektif. Ya wis, oke lah. Sama mungkin kedepannya bisa ditambah videografi juga mungkin. Oke, bisa. Ternyata banyak yang video juga ya tadi, Mas Ferry, Kak Lydia, dan yang lain saya rasa juga concern video. Siap. Nah, untuk berarti kita sudah putuskan ya, kita sistemnya sambil jalan, kita yang penting kasih tema, hunting foto, sharing gitu ya. Terus ini mungkin ada lagi yang jadi ganjalan untuk teknis pengumpulan fotonya bagaimana ya baiknya. Kayak ini tadi kan saya harus scroll postingan yang lama, chat yang lama, saya lihat rekapnya berapa. Apakah ada saran platform atau media yang lebih baik atau sudah kita bertahan dengan sistem di WA seperti ini? Nah itu mah nggak tahu Mas. Ya wis lah, berarti sambil jalan dulu aja, kita berjalan yang ada dulu ya. Ya intinya saya harapkan kita di sini nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih nggak jago. Kita bangun sama-sama, kita sharing sama-sama, kita kontribusi lah, aktif. Benefitnya pun akan kembali ke kita, bukan buat orang lain itu. Oke, sementara itu dulu, untuk selanjutnya kita bahas di grup WA saja ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kita on cam semua dulu, kita dokumentasikan. Siapa tahu nanti organisasinya tambah besar, masing-masing anggota dikasih sponsor sama iBox untuk testing iPhone 15 Pro gitu kan. Terutama yang 11 orang ini kan, wah, diundang itu kan sebuah kehormatan. Namanya cita-cita ya setinggi mungkin lah. Oke, Mas Denny Batota, Mas Suma juga baru bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung. Mohon maaf belum di-unmute suaranya Mas Suma. Sorry. Oke. Ya, ini berhubung kita sudah masuk waktu sholat di zona WIB, kita akhiri dulu ya. Mohon maaf Mas Denny Batota sama Mas Suma. Nanti kita lanjut dulu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, semoga sukses untuk kita semua, lancar urusannya, sehat-sehat, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.